Bab 430. Mati dengan mata terbuka. Untungnya Charles Ma berbelas kasihan, kalau tidak dengan tendangan itu, Yul Wang sama sekali tidak akan mungkin hidup. Aku adalah cucu kepala keluarga Wang, beraninya kamu memukulku. Yul Wang berusaha merangkak bangkit dari lantai, ekspresinya tidak percaya. Rambutnya juga berantakan, earphone-nya juga terjatuh di samping, tubuhnya dipenuhi debu, ujung bibirnya masih ada darah. Di dadanya masih ada sebuah bekas sepatu yang besar. Kamu siapa? Memukulmu lalu kenapa? Walaupun membunuhmu lalu kenapa? Sekujur tubuh Charles Ma penuh dengan energi membunuh. Perihal Irene dipaksa menikah dengan orang lain sudah membuatnya marah, tidak dapat melampiaskan. Baru datang menjemput Jerry Yang, ternyata menyadari ada orang yang berani menghina dan memaki Jerry Yang. Bila bukan karena di sini adalah tempat umum, Yul Wang sudah menjadi sebuah mayat. Kamu berani memakiku. Yul Wang sangat marah, sepasang tinjunya dikepalkan erat-erat. Namun satu tendangan Charles Ma dapat membuatnya melayang, dia sama sekali bukan tandingannya. Saat ini, dia juga hanya berani berkata marah, namun tidak berani main tangan. Tidak perlu membuang waktu dengan seorang sampah, ayo kita pergi. Tanpa melihat Yul Wang, Jerry yang berbalik pergi. Charles Ma benar saja melepaskan Yul Wang, bergegas mengikuti pergi. Orang-orang yang mengetahui identitas Yul Wang tercengang, memukul cucu tertua keluarga Wang, lalu pergi begitu saja seperti ini. Wajah Yul Wang marah, dia terlahir dengan sendok emas, sejak kecil sampai besar, tidak peduli pergi kemanapun, dia adalah orang yang paling menjadi perhatian di antara orang seusianya. Sekarang, seorang anak muda yang usianya hampir sama dengannya, memukulnya di depan umum, terakhir masih mengabaikannya dan pergi. Bajingan, berani menyentuhku, aku akan membuatmu tahu apa akibat menyinggungku. Kata Yul Wang dengan ekspresi bengis. Tuan muda Yul, Anda kenapa? Di saat ini, seorang pria parubaya dengan tubuh gempal membawa dua orang bodyguard datang menjemput. Saat dia melihat rupa Yul Wang yang malang, dia seketika terkejut. Bajingan, aku dipukul orang, kalian baru datang. Yul Wang menamparkan wajah gemuk pria parubaya itu, meraung dengan marah. Pria parubaya itu penuh dengan ekspresi terkejut, berkata takut, Tuan muda Yul, sangat maaf, aku datang terlambat. Pikirkan segala cara menemukan dua bajingan itu, berani memukulku, aku ingin mereka menderita. Wajah Yul Wang penuh dengan kebengisan. Tuan Yul, tenang saja, sekarang aku pergi menyelidikinya, lihat siapa yang bahkan berani memukul Anda Tuan muda Yul. Pria parubaya tahu temperamen Yul Wang, tidak berani berkilah, bergegas menjamin. Saat ini, Jerry Yang dan Charles Ma sudah pergi dari bandara, pergi ke arah Imperial Hotel. Imperial Hotel adalah hotel besar bintang 5 di kota Yan, desain interiornya sangat mewah, banyak keluarga kaya kota Yan akan mengadakan pernikahan di sini. Keluarga Wang dan keluarga Ai adalah keluarga kaya yang memiliki reputasi di kota Yan, dapat dibayangkan pernikahan bisnis dua keluarga ini membuat keributan seberapa besar di kota Yan. Saat tiba di Imperial Hotel, lapangan parkir di depan pintu sudah dipenuhi berbagai macam mobil mewah. Pada dasarnya semuanya adalah mobil mewah senilai puluhan juta RMB. Di pintu hotel, diletakkan foto pernikahan sepasang pengantin baru, namun wanita di dalam foto jelas tidak gembira, sebaliknya pengantin pria tersenyum sangat gembira. Wanita dengan ekspresi tidak gembira itu, selain Irene masih bisa siapa lagi? Begitu memasuki hotel, ada karpet merah yang langsung menuju aula perjamuan. Setelah memasuki aula perjamuan, desain semakin mewah, di mana-mana digantung pita dan balon berwarna-warni. Di dalam aula perjamuan yang besar, ada banyak orang, saling bersulang, suasana sangat ramai. Kemunculan Jerry yang tidak mengundang perhatian siapapun. Mencari sebuah tempat sembarangan, Charles Ma segera maju, membantu Jerry yang menarikkan kursi, Jerry yang lalu duduk. Kak Jerry, persiapan mereka sangat baik. Charles Ma tiba-tiba tertawa mengejek, tatapannya menyapu ke beberapa tempat,
berkata mencibir, namun semuanya hanya sekelompok orang biasa. Jerry yang tentu saja juga merasakan, saat mereka baru duduk, ada beberapa aura tidak bersahabat terjatuh kepada mereka. Jelas, pernikahan bisnis hari ini memang perbuatan keluarga Huang, untuk menargetkannya. Hanya saja, apa sungguh mengira beberapa orang tak berguna bisa menahannya? Tidak bisa tidak mengakui, orang-orang ini sungguh polos. Di saat ini, seorang pria muda mengenakan jas, tangannya membawa sebuah gelas anggur, berjalan mendekat sambil tersenyum. Mengulurkan tangan menepuk-nepuk pundak seorang pria yang duduk di sebelah Jerry Yang, pria itu berkata marah, "Siapa Yang?" Hanya saja belum selesai bicara, dia terdiam. Karena dia sudah melihat wajah orang yang datang, terkejut hingga hampir kencing di celana, bergegas berkata, "Tuan muda. Tuan muda Howard." Yang datang adalah Howard Wang, cucu tertua kepala keluarga Wang, sangat disukai kepala keluarga Wang, banyak bisnis keluarga Wang diserahkan padanya untuk dikelola. Hari ini yang akan menikah dengan Irene adalah adik kandung Howard Wang. "Kamu ganti tempat," kata Howard Wang datar. "Baik, baik, Tuan muda Howard." Orang itu mana berani menolak, bergegas memberikan tempatnya. Setelah Howard Wang duduk, dia menatap Jerry yang sambil terkekeh, "Tuan ini, sepertinya sedikit asing, tidak tahu tuan muda dari keluarga mana." Saat dia berjalan kemari, Jerry yang sudah menyadarinya. Jelas, orang ini diatur oleh keluarga Huang untuk datang mencari tahu tentang dirinya. Jerry yang tidak menghiraukan, memegang air teh di atas meja, menenggak abis. Charles Ma bergegas berdiri, menuangkan penuh untuk Jerry Yang. Dari awal sampai akhir, Jerry yang tidak menghiraukan, dengan perlahan menggoyangkan air di dalam cangkir teh porselen putih. Howard Wang mengernyit, sebagai cucu utama keluarga Wang, calon kepala keluarga Wang, diabaikan seperti ini membuatnya sangat malu. Terutama anak muda di beberapa meja di sekitar, memperhatikan dirinya. Diabaikan Jerry Yang, singkatnya sama saja seperti memukul wajahnya. "Bocah, kamu sungguh tidak punya sopan santun sedikitpun. Pengantin pria hari ini adalah adikku, aku juga tuan rumah. Tuan rumah bertanya kepadamu, namun kamu menganggap seperti tidak mendengar, bukankah terlalu tidak menganggapku?" Karakter Howard Wang sangat baik, walaupun setelah diabaikan sangat marah, namun dia tetap berusaha menahan amarah. Hanya saja, di dalam tatapannya berkilat aura membunuh. Acara pernikahan hari ini sangat tergesa-gesa, kemarin baru diputuskan, hari ini diadakan. Orang lain mungkin tidak tahu alasannya, namun sebagai salah satu penguasa di keluarga Wang, dia tentu saja mengerti. Termasuk dia berinisiatif bicara dengan Jerry Yang, juga perintah dari keluarga Huang. Keluarga Wang adalah keluarga yang didukung oleh keluarga Huang, juga bisa dibilang, untuk keluarga Wang, perintah keluarga Huang adalah sebuah dekret. Jerry yang berani menyinggung keluarga Huang, maka sama saja dengan mencari mati. "Tuanku tidak suka bicara omong kosong dengan orang asing, bila ada urusan langsung katakan, bila tidak ada pergilah," kata Charles Ma. Dia tidak menekan suaranya, setelah mengucapkan kalimat ini, seketika menarik perhatian semua orang di tempat. Seketika, semua orang terkejut. Hari ini adalah hari berbahagia keluarga Wang, Howard Wang sebagai cucu pertama, statusnya begitu terhormat. Saat ini tak disangka dimaki, pergi, oleh seorang anak muda di depan umum. Ini sama saja penghinaan besar untuk keluarga Wang. Di kota Yan, ada 8 keluarga besar kota Yan, sedangkan di bawah 8 keluarga besar kota Yan, ada banyak keluarga yang didukung oleh 8 keluarga besar kota Yan. Keluarga Wang adalah keluarga yang didukung oleh keluarga Huang. Juga bisa dibilang, bersikap tidak hormat kepada keluarga Wang sama saja dengan bersikap tidak hormat kepada keluarga Huang. Setelah keheningan sementara, seluruh tempat menjadi ricuh. Anak muda ini sebenarnya siapa? Bahkan berani memaki Howard Wang di depan umum. Howard Wang adalah cucu pertama kepala keluarga Wang, walaupun masih muda, namun sudah mengelola banyak bisnis keluarga, juga disukai oleh kepala keluarga Wang, anak muda ini berani menghinanya.
Kelihatannya, dua anak muda ini datang dengan niat tidak baik. Semua orang saling bergunjing, ekspresi mereka terkejut. Banyak orang menatap ke arah Jerry Yang dan Charles Ma dengan tatapan penuh dengan rasa iba. Membuat kekacauan di hari berbahagia keluarga Wang, bila bukan mencari mati, maka apalagi. Raut wajah Howard Tuang sangat masam, walaupun dia sudah tahu Jerry Yang tidak biasa, namun tidak disangka, dia belum bicara satu kalimat kepada Jerry Yang, sudah dimaki Jerry Yang di depan umum. Tuan ini, anjingmu sepertinya sedikit menyebalkan, karena kamu tidak bisa memberi pelajaran, maka biar aku yang mewakilimu memberinya pelajaran. Howard Tuang tidak menghiraukan Charles Ma, melainkan berkata kepada Jerry Yang sambil memicingkan mata. Seiring dia selesai bicara, dua orang pria kekar berjalan mendekat, berjalan ke kiri dan kanan Charles Ma, berencana membawa Charles Ma dengan paksa. Di wajah Jerry yang tenang akhirnya ada sedikit emosi marah, menatap ke arah Howard Tuang. Seketika, sekujur tubuh Howard Tuang terasa dingin, seperti jatuh ke dalam lubang es. Dari tatapan Jerry Yang, dia merasakan aura membunuh yang tidak ada habisnya. Dia tiba-tiba memiliki perasaan, yang dihadapi bukan seorang manusia, melainkan seorang iblis yang berasal dari neraka. Sepasang matanya itu, jelas-jelas adalah mata binatang.